Nah, kekurangan yang biasa kita pelajari kan kekurangan energi dan protein. Nah, eh, pada penyakit ginjal kronis energinya harus tinggi. Ya, energinya harus tinggi karena kita harus menyediakan energi yang besar untuk perbaikan. Karena masalah ginjal ini membutuhkan energi yang tinggi untuk pasien ini bisa bertahan hidup. Kalau kurang energinya, maka kondisi pasien akan memburuk. Padahal yang mengakibatkan masalah ginjal adalah karena tadinya energinya berlebihan. Ya, energinya berlebihan. Kemudian solusinya gimana? Apakah harus dikurangin benar? Sangat ekstrim, sangat sedikit. Tentu saja berdasarkan penelitian dan riset itu tidak memungkinkan untuk jangka panjang. Jadi gara-garanya masalah kelebihan gizi, ginjalnya kerja keras, kemudian akhirnya fungsinya terganggu. Untuk mempertahankan kondisi ini membutuhkan energi yang besar pula. Maksudnya energi yang dibutuhkan oleh penderita ginjal kronik itu lebih besar dari orang lain yang seusia dan satu gender dan sama berat badannya gitu. Jadi kebutuhan energi pasien-pasien penyakit ginjal itu lebih dari orang lain pada umumnya ya. Kuncinya itu. Dan yang sering terjadi memang justru kekurangan energi. Ya, karena dibatasi makannya. Ya, kita sudah tahu lah kalau penyakit ginjal pasti dibatasi makannya, terutama proteinnya ya. Nah, saking takutnya biasanya begitu ya, dikurangin proteinnya sangat sedikit, justru dia kekurangan energi dan kekurangan protein. Nah, ini yang biasa terjadi pada pasien-pasien kita. Jadi, teman-teman mohon waspada, ditanyakan ke pasien dan juga ditanyakan ke keluarganya bagaimana makannya. Karena biasanya memang kan penanganan gizi pada masalah ginjal ini harus ketat. Dan itu sulit ya dokter sekalian dan juga teman-teman, itu sulit. Sebetulnya untuk menangani masalah ginjal, sulitnya apa? Sulitnya itu mempertahankan komitmen pasien. Karena biasanya belum apa-apa pasien nggak boleh makan ini, harus dikurangin proteinnya dan segala macam, itu pasiennya udah bete dulu gitu ya, udah kesel. Belum lagi di rumahnya ya ada beberapa kasus yang memang dimarahi gitu ya, kemudian dilarang dan itu yang membuat pasien itu mengeluh dan juga jadi marah sehingga dia kesel kan pasiennya akhirnya ya udah saya nggak mau makan gitu ya, bahkan tidak menikmati makan. Nah ini yang perlu hal pertama yang perlu kita waspadai bahwa jangan sampai pasien dengan penyakit ginjal kronis itu memang tidak menikmati makannya dan keluarganya juga terlalu ketat ya, bahkan yang harusnya boleh jadi nggak boleh gitu. Nah ini yang sering terjadi karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan keluarga pasien. Jadi sekali lagi mohon hati-hati, kita harus cek apakah makannya cukup atau tidak. Jadi biasanya kan kenapa sih KEP ini terjadi atau KKP, kekurangan kalori protein gitu ya. Karena kurangannya masuk makanan gitu ya. Masuknya makanannya kurang, yang tadi ya karena benar-benar dibatasin, keluarganya nggak tahu, disangkanya harus benar-benar sangat kurang gitu ya. Dan di sisi lain penyakit ginjalnya yang membutuhkan energi tinggi untuk perbaikan-perbaikan. Nah, secara umum masalah kurangan gizi ini udah mendunia lah ya. Udah lama diteliti sejak tahun 90 sampai 2000 sampai 2000-an, 2010, 2019 itu masih terjadi. Banyak sekali di US atau di Eropa juga memang berkisar antara 30% lebih. Ya, bisa 40%, bisa 50% tergantung bangsa. Nah, saya mencoba bersama Prof. Ruli, mohon maaf, tahun 2006 ini juga penelitiannya udah sangat lama ya, sudah 15 tahun lebih. Saya meneliti dengan Prof. Ruli Rusli, kemudian dengan Dr. Badrul waktu itu di Bangsal
hemodialisa, bangsal hemodialisa. Jadi pasien-pasien yang cuci darah. Coba tolong dilihat malnutrisinya. Ternyata 70% ya pasien-pasien di bangsal cuci darah. Ini bangsal cuci darah yang rawat jalan ya. Jadi kan dicuci darah biasanya 2 kali seminggu gitu ya. Nah pasiennya kan di rumah datang ke tempat cuci darah, kemudian sekitar 4 jam pulang lagi gitu ya. Nah ini berarti malnutrisinya ini terjadi di rumah. Gitu. Bukan hanya terjadi di tempat cuci darah, ya, iya memang benar di tempat cuci darah itu memang dengan darahnya disaring, dicuci, itu banyak juga kehilangannya kan, tergantung dari alat saringannya sebetulnya ya. Nah untuk alat-alat yang memang kebanyakan memang jadi loss, gitu, jadi hilang. Darahnya disedot, ya berarti termasuk zat gizinya masuk ke alat kan. Nah, dikembalikan lagi ke darah. Nah, ini yang menyebabkan kehilangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah saat di rumah. Nah, saat di rumah kan itu ada interval waktu dia pulang. Nah, harusnya saat dia pulang itu makan. Ya. Nanti kita lihat kebutuhan untuk yang hemodialisa itu seberapa banyak. Karena betul-betul berbeda antara pasien yang cuci darah dengan yang tidak cuci darah. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang menangani kasus yang tidak cuci darah ya. Nanti saya paparkan. Dan yang malnutrisi berat itu 30%. 28,9 ya mendekati 30%. Jadi memang ini masalah kasihan pasien ginjal kronis harusnya makannya banyak ya, tapi karena ketidaktahuan keluarga dan pasien makanya jadi justru sedikit, makanya langsung jatuh ke kondisi malnutrisi berat. Kalau sudah malnutrisi resikonya apa? Komplikasi. Nah, sehingga inilah yang ditangani oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Pasien cuci darah atau pasien yang gagal ginjal kronis yang tidak cuci darah, ternyata muncullah komplikasi lain karena kurang makan. Misalnya tadi komplikasi yang ringan ya, mual, muntah gitu ya, lemas gitu itu yang sederhana lah. Tapi ada yang lebih berat gitu ya. Misalnya infeksi ya. Kemudian ya saat ini kan era pandemi, jadi mohon ini jadi perhatian. Kurang makan berarti infeksi. Belum lagi pasien-pasien ginjal, ya kebanyakan itu juga memiliki gula darah yang tinggi karena salah satu resiko dari diabetes adalah nefropati. Ya 50% dari penderita diabetes berisiko mengalami nefropati, artinya gagal ginjal, gitu ya. Ya, komplikasi terjadi, kemudian juga penyembuhan ya recovery-nya atau pemulihannya makin lama gitu ya. Yang tadinya lemas gitu ya. Nah, ini untuk pasien-pasien gagal ginjal untuk pemulihan untuk dibalikan ke kondisi yang segar itu butuh waktu. Dan kalau dia dirawat, makin lama dirawatnya. Kondisinya udah buruk gitu ya, udah malnutrisi, berarti tambah satu masalah lagi. Sudah dia penyakit ginjal plus malnutrisi. Itu 2 kali lipat tuh biasanya masalahnya. Lama rawat, kemudian biaya rawat otomatis naik ya. Jadi kalaupun dia ditanggung oleh BPJS, berarti kan biayanya akan besar gitu ya penggunaan dananya. Dan meningkatkan mortalitas. Itu akibat malnutrisi. Jadi memang kita harus waspada tentang malnutrisi ini ya teman-teman. Nah, ada caranya untuk cek, namanya status gizi atau pengkajian gizi atau nutritional assessment. Ya, nah kita pakai screening aja dulu. Screening itu prosesnya cepat ya. Jadi kita tanya perubahan pola makan. Jadi mohon teman-teman tanyakan perubahan pola makannya. Makannya berapa banyak misalnya. Mungkin dari porsinya dulu, kemudian dari jenisnya. Contohnya begini. Kalau biasanya pasien ini biasa makan 1 porsi, kemudian sekarang hanya makan setengah porsi, ya itu berarti sudah berkurang banyak, gitu ya. Dan jenisnya yang tadinya dia makan padat, kemudian dia berubah jadi makan cair. Misalnya sup aja, gitu, hanya mau minum sup aja, gitu. Bahkan yang paling ekstrim mungkin makannya hanya 3-4 sendok. Nah itu kan udah makin sedikit. Nah, jadi mohon ditanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini ya. Jadi teman-teman
cukup menanyakan perubahan pola makan. Porsinya seberapa banyak tadinya, sekarang jadi berapa. Kemudian perubahan berat badan, ya. Ada nggak misalnya kalau dia nggak tahu berat badannya, apa namanya, ditanya aja pakaiannya menjadi tambah longgar atau tidak gitu ya. Jadi perubahan pola makan jenis dan jumlah dan jenisnya ya tadi, yang tadinya padat ke lebih cair itu juga sangat pengaruh. Karena kita berhadapan sekali lagi dengan pasien yang penyakit ginjal kronis yang butuh energi tinggi. Kemudian ada screening, ada assessment. Yang tadi ini screening ya, jadi harus cepat kalau screening. Tanya aja perubahan pola makan dan perubahan berat badan. Cuman itu pertanyaannya. Tapi kalau mau lebih dalam, ini namanya assessment, pengkajian gizi gitu ya. Nah, kalau pengkajian gizi ya tentunya dokter atau teman-teman tenaga medis bisa menanyakan data-data yang lebih objektif gitu, yang lebih banyak, misalnya hasil laboratorium ya tadi, kemudian pengukuran berat badan, tinggi badan ya. Kemudian kemampuan pasien ini mau untuk keluar dari tempat tidur ya, misalnya masih bisa jalan ke toilet sendiri, masih bisa jalan-jalan di rumah ya. Nah, ini mohon ditanyakan. Nah, ini lebih lengkap lagi sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu namanya diagnosis gizi, sehingga bisa menetapkan apakah pasiennya malnutrisi berat atau malnutrisi sedang atau malnutrisi ringan ya. Ini yang saya lakukan waktu penelitian tahun 2006 bersama Prof. Ruli dan Dr. Badrul. Tanda malnutrisi. Nah, kalau terjadi perubahan, kehilangan berat badan 10-15% dalam waktu 6 bulan atau 5% dalam waktu 1 bulan. Ya, misalnya tadinya berat badannya 60 gitu misalnya, kalau tahu nih ya, terus turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu misalnya, turun 60 ya, turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu. Itu kan banyak, 5/60 kan berarti lebih dari 5%. Gitu ya. Nah, jadi lebih dari 5% sehingga itu adalah tanda malnutrisi. Itu udah cukup untuk kita untuk menangani kasus ini sebagai perhatian kita di aspek nutrisi. Ya, jadi harus langsung diterapi. Dan terapi gizi itu macam-macam, nanti saya ungkapkan ya. Tidak mudah dan tidak sederhana, sehingga kalau teman-teman menemukan ini, mohon kalau bisa menanggulangi sendiri silakan, tapi silakan dikonsultasikan kepada orang yang kompeten ya. Kemudian indeks massa tubuh ya, berarti kan berat badan dibagi tinggi badan ya, perbandingan berat badan dan tinggi badan. Berat badannya dalam kilo, tinggi badannya dalam meter, dikuadratkan yang tinggi badannya. Nah, kalau ini ada tanda yang kurang satu nih, indeks massa tubuh kurang dari 18. Ini harusnya ada tanda kurang. Kurang dari 18,5. Kemudian ada suatu penilaian, pengkajian gizi, atau juga masuk ke screening bisa, ini masuk ke screening bisa, namanya subjective global assessment. Nah, ini subjective global assessment ini hanya berupa anamnesa aja, pertanyaan, kuesioner ya. Dan dia valid untuk dipakai di rumah sakit maupun rawat jalan. Ya, ini bagus sekali karena biaya sangat murah. Biayanya hanya biaya fotokopi aja 1 lembar. Ya. Terus albumin. Ya, kalau albumin kan kita harus cek dulu ya ke lab. Indeks massa tubuh harus ada timbangan dan tinggi badan, pengukur tinggi badan. Kehilangan berat badan juga harus ada tahu timbangan gitu ya. Tapi SGA ini cuma ada 1 lembar aja. Jadi tanda malnutrisi ini kalau semua hal ini ada ya, atau salah satu aja cukup. Ya, salah satu dari semua hal ini ada, nah kita sudah harus curiga nih pasien malnutrisi. Berarti kalau udah malnutrisi konsekuensinya yang tadi. Yang ini. Berarti kita harus berhadapan dengan komplikasi, penyembuhan makin lama, bahkan mortalitas yang paling tidak kita inginkan. Oke, jadi ini ya cukup mudah ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau belajar SGA, memang ini harus dilatih. Ini cuma 1 lembar aja, pertanyaan-pertanyaannya ada beberapa poin ya.
perubahan berat badan, ada perubahan pola makan, perubahan situasi saluran cerna ya, kondisi saluran cerna, kemudian kondisi pasien masih bisa mobilitas atau tidak gitu, dan diagnosisnya apa, kemudian juga secara subjektif kita melihat bagian-bagian yang mengandung otot dan lemak, apakah terjadi kehilangan massa otot atau kehilangan massa lemak, dan kemudian kita simpulkan. Nah, pelatihan SGA ini hanya 4 jam ya, menggunakan beberapa kasus. Nah, biasanya yang tadinya mungkin ada datanya nih ya, dari satu rumah sakit hanya bisa mendiagnosis 12,5% pasien yang malnutrisi, setelah 4 jam pelatihan bisa mendiagnosis 100%. Hanya dengan SGA aja, nggak usah ditimbang ukur, nggak usah diukur lab ya kalau ini. Jadi ini sudah ada ditemukan oleh Dr. Detsky dari Kanada ya. Nah, saya masuk ke masalah ginjal itu, yaitu asam amino. Ya, jadi masalah ginjal ini kan kenapa sih nggak boleh banyak-banyak protein, gitu kan? Biasanya begitu. Jadi karena di protein itu ada nitrogen. Ya. Nah, nitrogen inilah yang nanti membebani tubuh kita. Dalam satu, misalnya kita makan telur, itu ada nitrogennya, ya. Dan dia juga ada karboksilnya yang mengandung CO. Nah, ini yang untuk tenaga biasanya. Ya. Jadi struktur asam amino dan struktur protein itu seperti ini. Ya, ini hanya review aja. Ya, ini yang R group ini yang tergantung rantainya. Jadi panjangnya si protein itu terdiri dari berapa asam amino gitu ya. Jadi kalau kita makan, misalnya kita ini dari luar ya dokter atau teman-teman, kita makan nih, masuk ya, kemudian nanti di dalam tubuh dibentuklah menjadi beberapa bagian. Ya. Pertama saya akan fokus dulu ke proses pemecahan asam amino menjadi nitrogen. Nah nitrogen ini nanti akan masuk ke liver dulu ya menjadi amonium dan amonia gitu ya. Kemudian akhirnya dia akan dibuang lewat tubuh, ini bagian luar tubuh, ini bagian tubuh kita. Dibuang lewat ginjal ya dalam bentuk urea. Itu ya. Jadi kalau misalnya ginjal ini yang membuang ureum atau urea ya, dia harusnya dibuang. Tapi kalau ureumnya tinggi, berarti masalahnya di ginjal. Artinya dia tidak bisa membuang urea dalam jumlah yang cukup gitu ya. Jadi ketahuan, makanya diceknya ureanya gitu ya. Tetapi kalau masalahnya di liver ya amonium itu, amonianya banyak. Nah, di amonia ini akan dibuang lewat dari liver ya, masuk ke ginjal. Nah, di ginjal amonia berubah jadi urea gitu ya. Dan harus dibuang dari badan. Jadi kalau masalah ginjal itu problemnya di sini ya, problemnya ada di area sini. Ya kita cek apakah ureanya tinggi berarti masalahnya ginjal. Nah, kalau sumber protein itu mengandung karbon, ya, maka karbon ini yang dipakai untuk tenaga, gitu ya. Jadi protein sebetulnya nitrogen itu juga perlu karena memang badan kita perlu nitrogen, tapi tidak sebanyak itu, ya. Dan juga kalau ginjal yang bermasalah berarti nitrogennya harus dikurangin. Jadi nggak boleh makan proteinnya gara-gara badannya nggak boleh kelebihan nitrogen. Nah, oleh karena itu sekarang sudah sejak lama ya, dibentuklah asam amino yang tidak mengandung nitrogen gitu. Asam amino yang tidak mengandung nitrogen namanya ketoasid. Ketoasid hanya mengandung karbon. Jadi asam amino yang mengandung karbon saja. Nah, itu boleh diberikan pada penderita ginjal kronik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita makan apa namanya? Protein ya, asam amino kan. Nah, dia akan jalur ke sini kemudian masuk ke Krebs cycle menjadi tenaga gitu ya. Akhirnya menjadi tenaga. Nah, cuman masalahnya si nitrogennya itu ya yang jadi masalah. Nah, hubungannya
ginjal dan organ lain. Nah, inilah kira-kira yang harus kita pahami bahwa ternyata ginjal itu tidak bekerja sendiri, dia bekerja bersama usus, liver, dan otot. Nah, jadi diperhatikan juga nih, biasanya pada masalah ginjal, ya, pada masalah ginjal minimal dia ada masalah dengan usus, gitu. Jadi mohon teman-teman pahami bahwa pada orang-orang yang masalah ginjal makanya terjadi mual, muntah kan itu masalahnya di saluran cerna, ya, masalah saluran cerna. Kemudian daya serap menurun. Kuncinya sebetulnya kalau ingin sehat saluran cerna, yang sudah kita ketahui bersama, ya tentunya adalah probiotik. Ya, kita harus menambahkan probiotik dalam ususnya, gitu ya. Dan juga berikutnya ada vitamin-vitamin usus ya. Itu yang kalau lebih advance lagi ada vitamin-vitamin usus. Nah, itu kita perkuat ususnya supaya nanti si ginjalnya ini ada tenaga gitu. Dari asam amino. Dan kemudian otot. Nah, kita lihat pada penderita ginjal kronik, ototnya sangat mengecil, ya. Ototnya cepat banget habis, gitu ya. Karena kenapa? Karena si glutamin, GLN ini dipakai untuk sebagai sumber tenaga untuk ginjal. Kan ginjalnya sakit, jadi harus kasih glutamin. Dan glutamin pula yang menjadi vitamin usus. Nah, oleh karena itu perlulah penderita gagal ginjal ini cukup glutaminnya. Gitu. Itu salah satu asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya pada penderita ginjal. Jadi perlu glutamin nih untuk mempertahankan otot dan usus, dan juga perlu probiotik untuk kesehatan usus. Di samping itu kita juga liver ini akan bekerja sangat keras gitu ya, karena dia yang menjadi media transport ya, jadi transit gitu ya, tempat transit beberapa asam amino untuk kepentingan kesehatan ginjal. Karena ini kan usus tergantung liver, otot juga tergantung liver ya, gitu ya, dan ginjal dia akan mensuplai ya citrulline, salah satu asam amino untuk ginjal. Jadi 4 organ ini harus kita pahami. Jadi kita jangan berpikir oh penyakit ginjal aja doang gitu yang dipikirin ya. Ternyata banyak. Kita harus perhatikan ususnya, perhatikan ototnya, perhatikan livernya. Ya, otot itu juga harus dilatih. Ya, jadi bukan hanya dikasih nutrisi saja, tetapi harus dilatih supaya ototnya kuat gitu. Nah, ini yang paling malas biasanya penderita ginjal kronik itu kan lemas bawaannya, lemas terus. Nah, sedangkan ototnya harus digerakkan. Nggak boleh dia diem terus, tidak boleh seharusnya ya. Jadi harus digerakin ototnya gitu. Apa kalau nggak bisa digerakin sendiri ya dibantu oleh fisioterapis gitu ya, atau oleh keluarga dibantu digerak-gerakkan. Ini dok penting sekali karena hubungan antar organ ini akan mempengaruhi pasien ini menjatuh ke malnutrisi atau kurang gizi ya, yang tadi kita bahas. Ya. Kalau ini semuanya bermasalah, maka cepat banget dia kurang gizinya. Solusinya ya organ-organ ini harus kita sehatkan, gitu ya, atau dibuat lebih sehat. Nah, terapi nutrisi ada macam-macam. Ya, jadi berdasarkan guidelines gitu dari ASPEN guidelines itu ada nama disebutnya nutritional support ya, atau juga ada beberapa yang bilang nutritional therapy ya. Bisa yang makanannya dimodifikasi ya, isinya dimodifikasi. Jadi khusus penyakit ginjal itu makanannya khusus yang energinya tinggi ya, tapi natrium dan kaliumnya rendah gitu. Ya, jadi udah di otak-atik ya, udah dibuat sedemikian rupa. Asam aminonya juga tidak mengandung banyak nitrogen gitu. Nah, itu food fortification namanya. Bisa diberikan pada penderita ginjal kronik. Nah, namun ini perlu keahlian khusus gitu ya. Biasanya yang teman-teman di penyakit dalam subbagian ginjal, hipertensi atau dokter spesialis gizi klinik yang mengerti untuk urusan begitu. Termasuk untuk enteral dan parenteral. Enteral itu yang lewat makanan khusus yang diciptakan, biasanya makanan cair yang bisa diminumkan. Diminumkan itu namanya oral nutritional supplement atau lewat NGT, tube feeding ya. Dan juga ada yang lewat infus namanya parenteral. Jadi
Sebetulnya sekarang kan tadi masalah penyakit ginjal kronik ini gara-gara kurang makan. Sebetulnya sekarang sudah tidak ada alasan. Ya, pasien kurang makan. Karena mau apa? Mau makan padatnya ada, food fortification-nya sudah diatur nih. Komposisinya ada yang bentuknya cair, khusus ginjal pula, bisa masuk lewat NGT. Dan kalau tidak nyaman lewat NGT, lewat infus. Bisa dimasukkan. Ya. Jadi terapi gizinya ada. Dan guidelines untuk terapi gizi pada penyakit nutrisi pada penyakit ginjal kronik sudah banyak dan sudah ada guideline khususnya, ya. Tapi mungkin saya hanya mengungkapkan sekilas saja, ya. Nah, ini contohnya ya dok ya, bisa lewat NGT, ya, bisa yang disuapin gitu, makanan yang memang sudah dimodifikasi atau fortifikasi. Kemudian kalau dari mulutnya sulit, ya, karena mualnya hebat, ya bisa lewat infus, bau sentral, ya, kateternya dekat jantung sini atau lewat perifer. Ya. Jadi ini dok, harusnya tidak ada alasan untuk pasien itu tidak bisa makan. Nah, kebutuhan gizinya, jadi bisa pakai cara cepat. Ya. Ada 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Namun beberapa kasus ya itu harus diberikan 35 dokter sekalian ya untuk gizi untuk ginjal ya 35. Ini saya ada dua hal soalnya saya masukkan di sini. Ada untuk pencegahannya, ada untuk terapi setelah sakit udah penyakit ginjal kronik. Jadi ini dua hal yang berbeda sama sekali. Kalau kita ingin mencegah, kita gunakan ini. Kalorinya jangan tinggi-tinggi. Ini aja 25 sampai 30. Ya, ini untuk orang yang sehat yang mungkin hasil labnya udah mulai ada peningkatan ureum kreatinin sedikit gitu ya. Nah, ini yang kita pakai. Ya, 25 sampai 30. Tapi kalau udah penyakit ginjal kronis itu harus 35. Ya, bahkan bisa sampai 40. Memang besar gitu ya, Dok ya. Nah, tapi bedanya di protein. Jadi di kalori dan protein yang beda banget ya. Kalau orang normal 0,8 sampai 1 gram protein per kilogram berat badan per hari, gitu ya. Nah, kalau gagal ginjal, ya, ini kalau orangnya ada kondisi stres metabolik tinggi banget proteinnya ya. Nah, ini sebagai gambaran aja. Tetapi pada very low protein diet, VLDPD, very low protein diet. Jadi diet sangat rendah protein yang udah ginjalnya kelas 4 ya, PGK kelas 4 biasanya. Itu harus 0,3. Ini rendah banget nih, 0,3 gram per kilogram berat badan per hari. Biasanya kan 1, berarti ini hanya 30% kurang. Sepertiganya kurang si proteinnya. Biasa makan ayam sepotong sama tahu sepotong misalnya sekali makan, ini sepertiganya. Ya. Sepertiganya dari itu. Sangat sedikit kan, proteinnya sangat sedikit. Biasa makan telur 1 jadi cuma sepertiga. Itu juga akan mempengaruhi mental si pasien ya, karena ya misalnya saya suka telur tapi nggak boleh makan banyak-banyak, nah itu sangat pengaruh mental. Apalagi masalah ginjal kronik ini kan kronik ya, jadi jangka panjang ya. Kebayang ya, kita nahan-nahan makan selama 3 bulan misalnya, itu pasti ada keinginan untuk makan lebih gitu. Jadi memang betul-betul kita harus perhatian ke aspek psikologis pasien ya, untuk kenikmatan makan ini terutama. Nah, yang low protein diet ini yang pada umumnya pasien-pasien penyakit ginjal kronik non dialisa 0,6 masih lumayan lah ini ya. 0,6 per kilogram berat badan sehari ya. 0,6 masih ada 60%-nya lah ya. Jadi kalau biasa tadi kita bayangkan ayam sepotong, tahu sepotong ya, itu 60%-nya. Setengahnya lebih lah. Masih lumayan, masih lumayan. Kalau dibayangkan yang cuma sepertiganya, aduh kasihan banget itu. Nah, ini yang penyakit ginjal kronik tanpa dialisa. Kalau yang dialisa, tolong dilihat. Dialisa ini harusnya sama dengan orang normal, sama dengan kita, bahkan lebih.
ya, bahkan lebih sampai 1,2 seperti orang yang kena stres metabolik. Jadi pada yang cuci darah itu harus makan seperti orang normal sebetulnya, ya. Tapi memang harus hati-hati cairan, nggak boleh terlalu banyak. Kemudian kalium juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi ada pilihan makanannya, tapi jumlahnya ya boleh banyak. Gitu. Jumlahnya boleh banyak, beda dengan penyakit ginjal kronis yang tanpa dialisa. Nah ini yang sering miss oleh keluarga. Tadinya sebelum cuci darah ketat banget, ya, karena harus rendah kan proteinnya. Setelah cuci darah masih sama yang ini pola makannya, ya. Padahal harusnya 2 kali lipat. Ya, ayam juga bisa banyak gitu makan protein nabati juga bisa banyak. Nah ini enggak gitu, itu menyebabkan malnutrisi ya. Dan juga pada penyakit ginjal kronis lemaknya itu bukan normal lagi ya, normalnya segini 30%, tapi pada penyakit ginjal kronis boleh sampai 35%. Ya, jadi lemaknya itu jadi banyak. Ya. Ini sumber energi pengganti protein. Ya. Karbohidrat cukup di 50-65%. Dan apalagi kita harus perhatikan kalau pasiennya gula darahnya juga tinggi gitu ya dok ya. Jadi kita jangan ke yang lebih besar, lebih baik ke 50% aja, kemudian 35%-nya dari lemak, nah sisanya dari protein. Berarti 15% lah paling banyak atau 10% dari protein. Dan juga untuk penyakit ginjal kronik, karena daya tahan tubuhnya menurun, kita harus tambahkan namanya imun modulating formula. Zat-zat gizi yang menambah atau meningkatkan sistem imun. Di sini ada arginin, ada glutamin, ada nukleotida, ada antioksidan, ya EPA gela ini omega 3. Jadi memang kita kasih omega 3, kita kasih glutamin, ya itu tambahan ya untuk pasien-pasien ginjal kronik. Oke. Makanan apa yang harus dicegah atau dihindari? Harus dihindarin atau dilarang. Ini kalau udah penyakit ginjal kronis ya, sudah menjadi penyakit ginjal kronis. Jadi kalau udah berat ya, bahkan telur juga nggak boleh gitu. Daging merah udah jelas nggak boleh, telur juga udah nggak boleh karena proteinnya kan bagus banget nih si telur ini. Ikan laut ya, udang, cumi itu nggak boleh kecuali salmon yang boleh. Ya. Susu sapi nggak boleh, ya. Kemudian produk susu juga nggak boleh, coklat tidak boleh, apalagi junk food ya, makanan-makanan olahan terbuat dari terigu nggak boleh, kacang-kacangan jadi nggak boleh tuh, kelompok nuts ya terutama nggak boleh, kentang nggak bisa, tomat nggak bisa, kale, jamur, alpukat, pisang, kiwi, lemon, jambu batu, jeruk, pomegranate sama semangka. Nah ini kenapa? Karena tinggi fosfor, tinggi kalium juga. Ya, jadi tapi tidak ada yang mutlak. Di sini tidak ada yang mutlak, teman-teman sekalian. Jadi ya kan kita tahu jamur misalnya, jamur memang tinggi kalium, tapi tidak tinggi-tinggi amat gitu. Sama seperti halnya telur. Ya, jadi yang paling tinggi sih daging merah misalnya dan pisang gitu ya. Nah ini tidak mutlak, tapi mohon hati-hati jika pasien ini memang sehari-harinya mengkonsumsi salah satu makanan ini sering banget gitu. Dia senang banget ngemil misalnya, senang ngemil walnut gitu atau kacang-kacangan gitu. Itu mohon hati-hati karena nggak tahu ya pasiennya. Maka ngemil kacang terus. Nah itu cek kaliumnya misalnya ya. Atau senang banget kentang gitu ya, dia nggak tahu, wah makan nasi nggak mau, nggak boleh katanya ya, makanlah kentang dia, padahal termasuk tinggi kalium ya. Jadi ini makanan-makanan yang memang perlu kita hindari dan perlu kita waspadai lah kalau saya sih, karena tidak mutlak ya, sekali lagi di bidang nutrisi tidak mutlak, ini hanya berdasarkan pemeriksaan laboratorium, dicek di lab bahwa makanan ini kaliumnya tinggi, fosfornya tinggi gitu ya. Tapi tidak mutlak gitu ya.
Nah, ada makanan yang dianggap menyehatkan, gitu ya. Dianggap menyehatkan juga ada. Misalnya banyak makan mentimun, zucchini, ya, mentimun Jepang, kemudian kembang kol, cherries, paprika, bawang putih, bawang merah, cranberries, blueberries, raspberry. Jadi kelompok berries boleh, minyak zaitun boleh, salmon boleh. Nah, termasuk mushroom kan tadi masuk ke sini ya. Jadi salmon ini, mushroom ini minimal kalau takut makan jamurnya, ya kaldunya aja nggak apa-apa. Kan ada kaldu jamur gitu ya, boleh itu. Jamurnya nggak usah dimakan. Ya. Anggur, apel. Nah, kita lihat di sini, makanan yang bolehnya kan sangat sedikit ya. Kebayang kalau penyakit ginjal kronik yang udah berat, terus pilihan makannya hanya segini. Kebayang, merasa masih hidup atau tidak gitu ya. Karena tiap hari pilihannya cuma 15 ini. Ya, jadi makanya saya di sini bilang bahwa tidak ada yang mutlak. Ini apa ya? Kita harus pandai-pandai lah mengolah makanan, kemudian memilih jenis makanan dan melihat kondisi pasien. Itu yang terpenting sebetulnya, melihat kondisi pasien. Kita atur makannya, kita lihat pasiennya dan ini selalu berubah-ubah ya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu berubah-ubah ya. Ya, saya sih berpikirnya gini, walaupun ada makanan yang sangat sehat, ini cuma 15 jenis. Ya, kasihan banget nih pasien gitu ya. Jadi kalau yang lain yang boleh ditambahkan di sini biasanya adalah telur dan ayam ya. Jadi lebih banyak pilihan lah. Kaldu pun boleh sebetulnya makan kaldu. Nah, untuk yang tekanan darah tinggi, tanpa ada masalah ginjal. Ini namanya DASH diet, ya, diet approach untuk mencegah pendekatan diet untuk mencegah hipertensi. Ya, ini silakan dilihat makanannya, tapi ini makanan barat ya. Misalnya brown rice. Nah ini satu. Nah ini brown rice saya mau meluruskan sekalian di sini. Ya. Brown rice itu bukan nasi merah atau beras merah. Sekali lagi, brown rice bukan nasi merah atau beras merah. Kalau nasi merah beras merah bahasa Inggrisnya apa? Red rice gitu ya, red rice. Ini brown rice. Nasi coklat, tapi bahasa Indonesia bukan nasi coklat. Nah, kalau di pasar namanya beras pecah kulit. Itu brown rice. Ya, brown rice adalah beras pecah kulit yang gabahnya aja, tanpa gabah ya. Beras yang masih ada kulit ari. Nah, itu namanya brown rice. Nah, kemudian ada quinoa, ada whole wheat, dan segala macam. Ini di Indonesia cukup sulit diperoleh ya, whole wheat dan lain-lain. Kemudian sayuran, ya silakan brokoli, wortel, kacang yang warnanya merah, ya misalnya buncis, kale. Sekarang terkenal banget ya kale. Kale ya bahasa Indonesianya adalah kale, bayam, tomat, mentimun, terus buah apel, jeruk, anggur, grapefruit, ya, pomegranate, ya, pisang, nanas, strawberry. Sekali lagi ini untuk yang hipertensi. Kalau susu sapi dan olahannya bagi yang bisa minum aja atau mengkonsumsi. Kalau yang laktos intoleransi nggak boleh ya. Nggak boleh yang laktos intoleransi itu sekalipun fat free, low fat, skim milk nggak boleh ya. Nah, tapi kalau bisa silahkan konsumsi. Nah, proteinnya ini biasanya daging yang warnanya putih gitu, bukan daging merah, bukan red meat, tapi yang white meat. Ya, bisa makan ikan, bisa makan telur, bisa makan ayam, bisa makan bebek kalau kita mah ya, terus kalkun, tapi jarang lah kalkun ya. Kemudian kacang-kacangan silahkan dikonsumsi, kemudian minyak ya. Minyak termasuk minyak kelapa itu bagus. Jadi mau itu zaitun, saya pilihannya kalau di sini cuman olive oil aja, zaitun. Plus minyak kelapa. Ya, itu bagus. Kemudian kalau mau manis-manisan ya dari yang maple atau berries. Ya, kalau suka, kalau nggak suka nggak usah. Itu kira-kira makanan yang dihindari pada penyakit ginjal kronik yang tadi ini ya. Kemudian makan yang sehat untuk penyakit ginjal kronik, tapi sekali lagi kekurangannya adalah sangat terbatas pilihannya. Nah, ini yang untuk hipertensi.
Ya, karena dari kacang-kacangan ini banyak magnesium. Magnesium itu bikin rileks, tekanan darahnya bisa turun. Nah, saya kasih gambaran kalau untuk yang tadi, misalnya very low protein diet, low protein diet ya, yang bukan yang 0,3 ya, yang 0,6. Nah, untuk wanita kan berat badannya rata-rata 50 kilo lah, wanita ya. Rata-rata berat badan wanita orang Indonesia. Kalau sehari dia perlu protein berapa banyak? Berarti kali 0,6 tadi bolehnya kan, 0,6 berarti dia hanya boleh 30 gram protein. Ya, 30 gram protein. Berarti bukan 30 gram berat makanannya, tapi proteinnya. Berarti kalau 30 gram protein dibagi 7, kenapa 7? Karena di sini ada berdasarkan peraturan ya, PP ya, pemerintah tentang satuan penukar. Kalau ikan, nih ikan segar seberat 40 gram, itu kalorinya 50, proteinnya 7 gram. Nah ini saya maksudkan ini, 7 gram protein itu ini, sama nih ya, 7 gram protein. Ini, ya, dalam berat. Jadi bukan berat makanannya, tapi berat proteinnya. Nah dalam 40 gram ikan segar, ada 7 gram. Nah, sehingga kalau pengen berapa banyak si ikannya, berapa gram. Nah, ini. Jadi sehari boleh 4,3 kali 40 gram sehari. Cuma ikan doang, tapi ya hanya makan ikan doang. Gitu ya. Jadi dia boleh 4 kalinya. Ya lumayan lah untuk sehari ya, 40 gram. Tapi 40 gram itu paling segini. Seginilah kira-kira ya. Bahkan kurang. Segini ikan kali 4. Segini ya. Ya mirip 1 ekor ikan ukuran sedang untuk sehari. Kan berarti sedikit ya. Cuman ikan doang, nggak bisa makan tahu, tempe, nggak bisa makan ayam gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin lihatin misalnya daging ayam nih ya. Daging ayam juga 7 gram protein ya per 40 gram ayam, daging ayam ya, bukan sama tulangnya. 40 gram daging ayam itu mengandung 7 gram. Sama juga seperti ikan tadi ya. Berarti 40 kali 4,3 gitu ya. Kalau yang pria biasanya berat badannya 70 kali 6, lebih banyak. Ya, lebih banyak sedikit lah. Ya, jadi itu gambarannya. Untuk sehari berapa sih kira-kira boleh makannya protein itu? Ya 160 gram. Ya, berat ikan segar atau daging ayam 160 gram. Sampai 240 gram. Ya, ikan atau daging ayam. Ya, silahkan ditimbang nanti ya. Nah, saran saya karena sedikit ya, untuk supaya masih makannya nikmat gitu pasien-pasien penderita ginjal kronik, dibuat kuah kan lebih banyak. Jadi misalnya ayamnya dicacah ya, dicincang, terus dibuat kuah, dibuat sup ya, pakai sedikit sayuran, ya, pakai tofu gitu kan, lebih nikmat gitu ya daripada kering gitu. Kalau ayam potongan tuh dikit banget, tapi kalau cacahan dibuat sup itu seolah-olah banyak ya, dan itu nikmat karena ada rasa kuah, dan rasa kuah kan tinggal kalau yang bisa masak kan tinggal diatur mau bumbu kuning, bumbunya agak merah dikit gitu ya, rasanya asin atau asin agak manis gitu atau manis bahkan gitu. Nah itu kan sesuai selera, jadi bermain di rempah sebetulnya ya supaya masih nikmat makan dan berkuah, itu yang saya sarankan. Kalau misalnya ingin mencegah hipertensi dan penyakit ginjal kronik, ya tentunya tinggal mengikuti dari Kemenkes aja isi piringku. Ya, sepiring itu ya ukuran 9 inci ini piringnya, makan sayurnya sekian, ya sepertiga, makanan pokoknya sepertiga. Nah, yang sepertiganya dibagi 2, buah sama lauk pauk. Nah, otomatis ini lauk pauknya kan nggak begitu banyak ya. Apalagi untuk penderita gagal ginjal kronik ini pas banget nih, cuman setengah dari sepertiga. Nah, sekali lagi tadi masalahnya kan di usus. Jadi saya bahas ini tentang probiotik usus. Jadi kalau probiotik usus ini akan menghambat atau bahkan menghambat dari toksin ya yang akan masuk,
bahkan memperbaiki sel usus. Ya, bagusnya probiotik adalah menghambat bakteri patogen di usus ya, dan memperbaiki usus. Soalnya kalau misalnya ususnya jelek ya, misalnya dimasukin patogen gitu, ini kan ada jembatan antar sel. Nah ini rusak. Ini rusak, jadi toksin sama zat-zat yang patogen ini bisa masuk menimbulkan inflamasi, ya masuk langsung ke darah. Nah, padahal pada penderita gejala kronik udah ada radang, ya plus ususnya radang. Oh, jadi double radangnya, double radang kasihan untuk pasien. Kondisinya makin turun. Makanya perlu bantuan probiotik khusus. Nah, kemudian tadi berbagai macam imun modulating ya atau antioksidan. Nah, kita kasih omega 3, glutamin, kurkumin ini anti radang ya. Jadi kunyit, probiotik nabati. Mau dikasih alpha lipoic acid boleh, vitamin C ya dan vitamin E untuk mengurangi radikal bebas yang ada di darah atau di tubuh pasien penderita ginjal kronik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Demikian penyampaian materi mengenai nutrisi pada penderita gagal ginjal.